proyek kelompok 5, yaitu di mana kami dapat soal yang kedua, menikmati kopi terbaik. Di mana kita lihat yang pertama itu ada rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini. Ada 3 hal utama yang ingin saya cari tahu, yaitu yang pertama ada berapa lama waktu yang diperlukan agar kopi yang diseduh pada suhu 95 derajat Celcius dapat mencapai suhu ideal untuk diminum, yaitu diantaranya 50-60 derajat Celcius jika suhu ruangan 25 derajat Celcius. Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan suhu ruangan terhadap waktu yang dibutuhkan kopi untuk mencapai suhu ideal dan bagaimana pengaruhnya jika suhu dinaikkan. Yang ketiga itu, bagaimana bentuk polinomial Max-Horing derajat 5, 6, dan 7 untuk fungsi suhu kopi terhadap waktu, serta bagaimana perbandingan grafik hasil pendekatan polinomial tersebut dengan grafik fungsi aslinya. Yang pertama ada hukum pendinginan Newton, di mana hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda berbanding lurus dengan selisih antara suhu benda tersebut dan suhu lingkungan di sekitarnya. Jika suhu awal dan konstanta perubahan suhu benda serta suhu lingkungan diketahui, maka suhu akhir benda setelah selang waktu tertentu dapat dihitung dengan hukum pendinginan Newton. Di mana rumus dari hukum pendinginan Newton itu yaitu dt besar per dt kecil sama dengan min k dikali t dikurang t lingkungan. Huruf t di sini adalah suhu kopi dan t lingkungan adalah suhu udara sekitar. Dan simbol dari k merupakan konstanta yang menunjukkan seberapa cepat kopi mendingin. Dan tanda negatif menunjukkan bahwa suhu kopi akan menurun karena semakin lama suhunya makin mendekati suhu ruangan. Jadi, rumus ini membantu kita untuk prediksi bahwa berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kopi mencapai suhu ideal untuk diminum. Landasan teori kedua adalah persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi terhadap satu atau lebih variabel bebas. Dalam konteks ini, persamaan diferensial digunakan untuk memodelkan perubahan suhu terhadap waktu. Salah satu contohnya adalah persamaan dt dikali dt kecil sama dengan min k dikali t dikurang tu, yang menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih antara suhu benda tersebut dan suhu lingkungan. Solusi dari persamaan ini berbentuk fungsi eksponensial, yaitu t besar dikali t kecil sama dengan t0 ditambah t awal dikurang t0, di mana t0 adalah suhu lingkungan, t awal adalah suhu awal benda, dan k adalah konstanta laju pendinginan. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk dasar dari persamaan diferensial. Bentuk umumnya ditulis sebagai dt besar per dt kecil sama dengan f dikali t, y. Namun untuk kasus pendinginan kopi, kita menyederhanakannya menjadi dt besar per dt kecil sama dengan k dikali t dikurang tu. Jadi, t dikurang tu adalah selisih antara suhu kopi dengan suhu di sekitarnya. Konstanta k adalah konstanta laju perubahan suhu. Nilainya tergantung pada kondisi seperti jenis wadah, aliran udara, atau bahan isolasi. Rumus ini menyatakan bahwa semakin besar perbedaan suhu, maka laju perubahan suhu juga akan semakin cepat. Dan ini yang di bawah ini merupakan keterangan dari simbol rumus tersebut. Masuk ke bagian ketiga dari landasan teori, yaitu pemodelan matematika sederhana. Pemodelan matematika merupakan Masuk ke bagian ketiga dari landasan teori, yaitu pemodelan matematika sederhana. Pemodelan matematika merupakan proses menyederhanakan suatu sistem atau fenomena nyata ke dalam bentuk model matematis agar lebih mudah dianalisis. Model ini disusun berdasarkan pemahaman terhadap masalah yang diamati dan dituangkan dalam bentuk hubungan atau persamaan matematika. Untuk membentuk model matematika yang efektif, diperlukan beberapa tahapan seperti mengidentifikasi masalah, menerapkan asumsi-asumsi yang relevan, menyusun model dalam bentuk persamaan, menyelesaikan model tersebut, serta menafsirkan hasilnya dengan membandingkan terhadap kondisi nyata. Masalah ini dimulai dari fakta bahwa suhu ideal air untuk menyeduh kopi berkisar antara 90 derajat Celcius dan 96 derajat Celcius.
Sedangkan suhu ideal untuk minum berada di temperatur 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Misalnya, seorang barista menyeduh kopi dengan temperatur awalnya 95 derajat Celcius dalam ruangan temperatur 25 derajat Celcius pada waktu pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Laju penurunan temperatur kopi mengikuti hukum pendinginan Newton. Laju perubahan temperatur benda sebanding lurus atau berbanding lurus dengan temperatur benda tersebut dengan temperatur lingkungan sekitarnya, atau dapat ditulis menjadi persamaan diferensial. Setelahnya, ada 3 pertanyaan utama yang dijawab dalam metode ini. Yang pertama itu, jika setelah 10 menit temperatur kopi turun menjadi 75 derajat Celcius, tentukan waktu agar barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur ideal di mana 23 derajat Celcius atau 24 derajat Celcius. 2. Jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, apakah barista membutuhkan waktu lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopi? Bagaimana jika suhu ruangan dinaikkan? Yang ketiga, tentukan polinomial Max Florin berderajat 5, 6, dan 7 untuk fungsi T dikali T kecil pada hasil 1, kemudian sketsa grafik T besar dikali T kecil bersamaan dengan P5, P6, dan P7. Langkah-langkah penyelesaian. Diketahui suhu awal kopi T0 sama dengan 75 derajat Celcius. Lalu ada suhu ruangan T lingkungan sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, dari T10 75 derajat Celcius itu kita mendapatkan K sama dengan minus 0,0336. Nah, model suhunya T dalam kurung T kecil itu sama dengan 25 ditambah dengan 70 E dikurang 0,0336 T. Yang pertama, waktu mencapai suhu ideal. T sama dengan 60 derajat Celcius sama dengan T 20,62 menit. Sedangkan yang T sama dengan 50 derajat Celcius itu menjadi T 31,24 menit. Selanjutnya, pengaruh suhu ruangan. Suhu ruangan lebih rendah, 23 sampai 24 derajat Celcius. Kopi mendingin lebih cepat. Sedangkan suhu ruangan lebih tinggi itu lebih besar dari 25 derajat Celcius. Itu kopi mendingin lebih lambat. Nah, selanjutnya ada pendekatan Maclaurin. Itu fungsi suhu diekspansi dengan deret Maclaurin derajat 5, 6, dan 7. Lalu, polinomial dengan derajat lebih tinggi semakin mendekati grafik fungsi asli. Menentukan waktu suhu kopi ideal. Diketahui, suhu awal kopi T0 sama dengan 95 derajat Celcius, suhu lingkungan A terdapat 25 derajat Celcius. Kita lanjut saja ke menentukan konstanta A. A sama dengan T0 kurang T lingkungan. Berarti 95 kurang 25 menjadi 70. Kita substitusi. T sama dengan 25 tambah 70E. Kita gunakan data T10 untuk mencari K. 75 sama dengan 25 tambah 70. E10 K sama dengan 50 per 70 sama dengan 5 per 7. Lalu 10K sama dengan ln 5 per 7. Jadi K sama dengan ln 5 per 7 per 10 sama dengan 0,0336. Hingga model akhir suhu kopi itu sama dengan T sama dengan 25 sama dengan 70E minus 0,0336T. Nah, untuk mencari waktu atau T ketika kopi mencapai suhu ideal, misal 60 Celcius sampai 50 Celcius. Itu cara mencarinya dengan 60 sama dengan 25 tambah 70 E pangkat min 0,0336 T, 70 E pangkat 0 min 0,0336 T sama dengan 35 per 70 sama dengan 0,5. Min 0,0336 T sama dengan ln 0,5. Lalu T di sini dari ln tadi dibagi dengan 0,0336 itu didapatkan 20,62 menit. Lanjut, 50 sama dengan 25 tambah 70E pangkat min 0,0336 T itu 70E mah pangkat min 0,0336 T sama dengan 35 per 70 sama dengan 0,35. Nah, nanti turun lagi min 0,0336 T-nya itu didapatkan hasil ln 0,35. Lalu untuk T sama dengan ln
0,35 per 0,0336. Didapatkan hasil 31,24 menit. Pengaruh perubahan suhu ruangan. Gunakan fungsi T sama dengan T lingkungan tambah 70E min 0,0336 T. Untuk suhu ruangan menjadi 20 derajat Celcius. Waktu T sama dengan 60 sama dengan 24 tambah 70E min 0,0336 T. Nah, itu bisa dilihat di layar, hasilnya didapatkan min 0,0336 T sama dengan len 0,51. Jadi, T len 0,51 dibagi 0,0336 sama dengan 20,04 menit. Sedangkan waktu itu agar menjadi 50, rumusnya sama. Yang membedakan itu adalah hasil pembagiannya. Nah, untuk waktu 50 didapatkan hasil 0, lennya len 0,37. Lalu hasil akhirnya T sama dengan 29,59 menit. Nah, kita lanjut. Jika suhu menjadi 23 derajat Celcius. Untuk T sama dengan 60, masih dengan rumus yang sama, itu didapatkan hasil akhirnya len 0,52. Lalu T hasil akhir yaitu 19,46 menit. Sedangkan untuk waktu T sama dengan 50 dengan rumus yang sama didapatkan hasil lennya 0,38. Lalu T sama dengan 28,79 menit. Nah, yang terakhir di sini teman-teman lihat jika suhu ruangannya menjadi 26 Celcius. Untuk waktu 60, untuk T60 itu ada didapatkan hasil len 0,48, lalu T-nya menjadi 21,84 menit. Nah, untuk T50 itu hasil lennya didapatkan 0,34. Polinomial Maclaurin untuk T sama dengan 25 tambah 70E min pangkat min 0,0336 T itu kita turunkan deret Maclaurinnya dari F dalam kurung T sama dengan 70E pangkat min 0,0336 T. Gunakan deret Maclaurin untuk fungsi E. Bisa dilihat di layar. Hingga didapatkan fungsi suhunya itu T sama dengan 25 tambah FT. Jadi, untuk langkah-langkahnya sudah dijelaskan di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk polinomial derajat 5 itu didapatkan hasil akhirnya P5 dalam kurung T kecil sama dengan 95 kurang 2,352 T tambah 0,03951 T pangkat 2 kurang 0,000442445 T pangkat 3 dikurang 0,0000371 T pangkat 4 dikurang 0,0002495 T pangkat 5. Begitu juga untuk polinomial derajat 6. P6 T didapatkan 95 kurang 2,352 T tambah 0,03951 T pangkat 2 dikurang 0,0004425 T pangkat 3 tambah 0,0000371 T pangkat 4 dan seterusnya, bisa lihat di layar. Begitu juga untuk polinomial untuk derajat 7. Model pendinginan kopi dapat direpresentasikan dengan persamaan diferensial eksponensial berbasis hukum pendinginan Newton. Konstanta laju pendinginan K berhasil ditentukan dari data penurunan suhu kopi setelah 10 menit. Dengan model ini dapat diprediksi bahwa kopi ideal dinikmati pada suhu antara 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius dalam rentang waktu tertentu. Pendekatan deret Maclaurin digunakan untuk mengaproksimasikan fungsi eksponensial ke dalam bentuk polinomial dengan hasil yang semakin akurat seiring peningkatan derajat polinomial. Model ini membantu barista atau penikmat kopi menentukan waktu optimal untuk menikmati kopi tanpa perlu menebak suhu secara manual. Terima kasih.